Bagi perempuan setanah air, tanggal 21 April selalu lebih istimewa dari hari-hari biasanya. Tidak semata peringatan seremonial kelahiran pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, tanggal inilah yang menjadi momentum bangkitnya sebuah kesadaran arti penting emansipasi dan kesetaraan gender. Spirit perjuangan Kartini 2 abad lampau menitis hingga kini. Keadaan yang memungkinkan perempuan Indonesia melintasi batas profesi dan karir. Tidak lagi takluk pada stigma kuno, sumur, dapur, dan kasur. Indonesia dan khususnya para wanita tanah air patut berbangga hati melihat pencapaian putri bangsa bernama Alti Firmansyah. Alti adalah salah satu ilustrator di belakang keberhasilan cerita X-Men, Iron Man, dan Spider-Man, ciptaan Marvel, perusahaan komik terbesar Amerika Serikat, bahkan dunia. Kreasi tangan halusnya lah yang menciptakan sosok wanita di balik gambar-gambar Star-Lord and Kitty Pryde hingga Alphabet. Alti kembali mengenang perjuangannya menembus industri komik sebesar Marvel. Jadi awalnya itu November 2014 aku ikutan Comic Con. Nah pas saat itu ada Marvel Talent Scout datang ke Indonesia, datang ke Jakarta untuk portfolio review artis-artis Indonesia saat itu. Nah saat itu aku ikutan, jadi misalnya kayak ngelamar ke Marvel gitu. Nah dari situ alhamdulillah kepilih. Jadi salah satu artis yang kepilih. Kesulitannya itu kadang referensinya itu nggak ada. Jadi karakternya itu karakter yang udah ada tapi karakter lama gitu, karakter jadul. Nah itu tuh kadang searching aja susah banget. Ada beberapa karakter yang emang susah aja gitu referensi didapat, sampai akhirnya saya nanya ke editor saya dan dia pun juga cuman ada mainan ini nih, gue kasih lihat. Nah itu di foto sama dia, foto terus dikasih email ke saya. Oh iya deh, makasih. Tidak sekedar cerita hebat. Dalam sesi wawancara dengan selebritas siang, Alti memperlihatkan hasil karyanya, membuktikan bahwa wanita Indonesia sanggup bersaing di panggung dunia. Jadi Red Alpha itu salah satu karakter, sebenarnya bukan sepenuhnya ciptaan aku, karena ya namanya penulis itu kan ngasih brief kan, editor sama penulis ini ngasih brief, ini bakal ada nongol satu monster baru. Dia itu terbentuk dari, dia ngasih referensi, ada 2 karakter, kamu bayangin si A gabung sama si B, tapi ini bentuk monsternya. Dari lintasan balap mobil, kita pasti mengenal Alexandra Asma Sobrata. Meski tak serutin dulu, gadis kelahiran 23 Mei 1988 sudah membuktikan bahwa wanita Indonesia juga mampu bersaing di profesi yang identik dengan laki-laki. Aku udah berkecimpung di dunia otomotif sudah 16 tahun. Mungkin awalnya banyak lah perkataan-perkataan yang kayak mana mungkin cewek bisa. Bahkan itu muncul dari dalam diri aku sendiri awalnya gitu. Masa sih cewek bisa ngelawan cowok-cowok atau laki-laki gitu. Tapi ternyata aku cuma membuktikan kalau aku menang, dan sudah 16 tahun ini aku udah mendapatkan sekitar 200 trofi piala. Aku di sini membuktikan kalau bukan perempuan itu lebih daripada laki-laki, lebih hebat ataupun lebih apa, tapi perempuan itu mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, itu aja. Tidak sekedar ikut-ikutan, prestasi Alexandra juga mencengangkan. Dia pernah menjadi juara 1 di World Championship Junior Rotax Max tahun 2005 yang pesertanya didominasi laki-laki. Apa ya, untuk saya pribadi, untuk kalau dibilang apa yang saya lakukan untuk menjadi Kartini saat masa kini, mungkin saya dalam bidang saya sebagai seorang pembalap yang lawannya laki-laki, itu dia saya bisa membuktikan kalau perempuan itu punya kesempatan yang sama. Mungkin bukan saya bilang perempuan itu lebih baik, tidak, tapi kita setara dengan laki-laki. Di atas semua kesempatan yang ia miliki, gadis yang kini juga berprofesi sebagai presenter tak akan bisa melupakan jasa besar R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak dan kesetaraan gender.
gitu. Kita nggak bisa melupakan gimana hebatnya Kartini, era Kartini. Jadi kalau dibilang banyak sekali Kartini modern atau Kartini zaman sekarang, itu pasti bisa banget. Kita udah bilang kalau kita mengambil langkah-langkah era Kartini yang dulu untuk kita teruskan seperti itu. Ada lagi nama Najwa Shihab. Dari sekedar menjadi presenter, Nana sapaannya bertumbuh menjadi idola. Ia menerabas kekakuan wanita bila berhadapan dengan narasumber. Kini, ia juga didaulat menjadi duta baca, sesuatu yang menurutnya sudah diperjuangkan Kartini abad 19 silam. Menurut saya Kartini itu duta baca pertama Indonesia. Kartini percaya belenggu apapun terhadap tubuhnya, terhadap raganya, itu tidak akan ada apa-apanya selama pikirannya bisa terus terbuka, bisa terus terasupi informasi lewat bahan bacaan. Kekuatan, kepercayaan terhadap kekuatan ilmu, kekuatan informasi terhadap buku, hasratnya yang besar untuk menulis, mengutarakan gagasan-gagasannya. Meski zaman sudah berubah, Putri Quraish Shihab ini tetap melihat bahwa spirit dan semua yang diperjuangkan Kartini relevan dengan kondisi masa kini. Hanya tantangannya saja yang berbeda. Itu bisa jadi satu kekuatan, tetapi juga menurut saya bisa jadi satu tantangan. Bagaimana kita bisa memastikan dan memilah informasi yang memang tepat dilakukan. Jadi bisa jadi dua sisi mata uang, tetapi saya percaya kalau saja spirit untuk tidak jatuh begitu ya, tidak menyerah pada keadaan, spirit Kartini untuk bergerak dalam keterbatasan, itu bisa jadi spirit yang dimiliki oleh semua perempuan.